10 syariat umat terdahulu yang dipakai oleh umat Islam. Apa sajakah itu? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita niat ngaji untuk memahami hukum-hukum Islam. Pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu usul fikih tentang syar'u man qablana. Syar'u man qablana, syariat orang-orang yang sebelum kita, yaitu syariat umat terdahulu. Sebenarnya contohnya sangat banyak, tetapi dalam pertemuan kali ini hanya ada 10 saja yang kita bahas. Marilah kita awali pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat yang pertama, menikah. Seluruh ajaran Nabi dan Rasul sepakat mengharamkan zina. Oleh sebab itulah sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa, harus menikah. Nikah adalah fitrah manusia, sehingga seluruh laki-laki diharamkan menyentuh perempuan ajnabiyah sebelum dinikahi. Perempuan ajnabiyah adalah perempuan yang boleh dinikahi. Itu disebut perempuan ajnabiyah. Perempuan yang haram dinikahi disebut perempuan mahramah. Mahram. Jangan muhrim ya, tapi mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram disebut muhrim. Kalau orang yang haram dinikahi disebut mahram. Jangan niru para artis. Kamu bukan muhrim saya. Muhrim itu salah. Yang benar kamu bukan mahram saya. Adapun tentang tata cara pernikahannya, maka syariat para nabi ada yang berbeda. Syariat yang kedua, yaitu walimah. Sejak zaman Nabi Idris alaihissalam sudah dikenal adanya walimah, yaitu jamuan makan bersama atau hidangan makan untuk bersama. Terutama walimatul urs, resepsi pernikahan. Warning, peringatan, tulisannya walimatul ursi itu sin biasa, sehingga kalau ditulis pakai Latin tidak pakai Z tapi URS biasa. Karena hurufnya ain, maka U-nya dikasih petik. Urs, jangan ursh begitu, itu menjadi shin. Tapi ini sin biasa. Walimatul ursi, resepsi pernikahan. Sekali lagi, kalau menulis Latin tanpa menggunakan SJ tapi hanya S saja. Syariat yang ketiga, yaitu birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada syariat birrul walidain bagi setiap anak. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap anak manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, sampai kapanpun, bahkan hingga sampai kiamat. Syariat yang keempat, sholat. Setiap Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah disyariatkan untuk mendirikan sholat, yaitu ritual ibadah khusus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut agama tauhid, yaitu hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Adapun tentang tata caranya, maka setiap nabi ada sedikit perbedaan. Syariat yang kelima, yaitu tawaf. Tawaf adalah ritual ibadah khusus berjalan atau lari-lari kecil mengelilingi Ka'bah. Ibadah tawaf sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan oleh para nabi dan rasul setelahnya. Perbedaan antara tawaf dan haji adalah setiap haji pasti ada tawaf di Ka'bah. Namun setiap tawaf belum tentu sedang ibadah haji. Syariat
yang keenam, yaitu udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih hewan ternak berkaki empat yang sudah ditentukan, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Udhiyah adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Udhiyah berbeda dengan kurban, karena setiap udhiyah adalah kurban, namun setiap kurban belum tentu udhiyah. Syariat yang ketujuh, yaitu kurban. Kedua putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil disyariatkan untuk berkurban, yaitu menyedekahkan sebagian harta bendanya dengan ikhlas lillahi ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kurban berbeda dengan udhiyah, karena kurban bisa berupa harta apa saja, tidak harus berupa hewan ternak. Syariat yang kedelapan, yaitu khitan. Khitan adalah syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan seluruh nabi dan rasul setelahnya. Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, yaitu memotong ujung kulit kemaluan yang menutupi lubang keluarnya air kencing. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah sunnah hukumnya, yaitu memotong sedikit ujung kulit klistoris pada kemaluan perempuan. Syariat yang kesembilan, yaitu zakat. Zakat berbeda dengan sedekah atau infak biasa, karena zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda dengan ketentuan dan aturan tertentu. Sedangkan sedekah dan infak lebih umum. Zakat merupakan syariat para nabi dan rasul terdahulu yang ditetapkan pula di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat yang ke-10, yaitu puasa atau as-siyam. Puasa adalah syariat para nabi dan rasul terdahulu yang tata caranya serta syarat-syaratnya agak sedikit berbeda-beda. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu, la'allakum tattaquna, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Itulah 10 contoh syariat umat terdahulu yang ditetapkan dan dipakai oleh umat Islam. Semakin banyak mengetahui tentang syar'u man qablana, maka akan semakin menjadi orang Islam yang arif dan bijaksana. Tidak seperti mereka yang gampang alergi dan mudah menolak ajaran umat terdahulu. Padahal ternyata sangat banyak sekali syariat umat terdahulu yang ditetapkan di dalam syariat agama kita. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.